Banyak orang yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pemotongan dana transfer daerah? Pemotongan dana transfer daerah atau transfer keuangan daerah itu adalah pemotongan terhadap sumber anggaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya kalau tidak salah seluruh Indonesia itu kurang lebih 226 triliun. Berkurang dana dari pemerintah pusat ke daerah. Dan termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dana transfer daerah nanti di tahun 2026 sebesar 2.458 miliar. Sedangkan kabupaten kotanya kurang lebih 2,7 triliun. Nah, tentunya kalau ada yang bertanya apakah pemotongan dana transfer daerah itu akan berpengaruh pada pembangunan di daerah, tentunya pasti akan berpengaruh. Karena biasanya pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu membangun jalan, jembatan, irigasi, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun puskesmas, biasanya mengambil dari sumber anggaran dana transfer daerah, yaitu dana bagi hasil, sebagian dana alokasi umum, dan dana-dana lainnya termasuk dana alokasi khusus yang biasa didapatkan. Nah, kemudian kenapa Kang Deddy kok tidak ikut ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan protes? Di situ saya sampaikan bahwa gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok rasanya saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Kemudian, apakah ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan? Kalau saya tumpang kaki, kalau saya hanya berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah penanganan terhadap belanja anggaran, kalau menggunakan model anggaran dulu digunakan anggaran hari ini, maka saya katakan pembangunan tidak akan ada karena sumber daya keuangannya sudah tidak ada. Nah, tetapi saya tentunya harus berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Misalnya kegiatan perjalanan dinas. Ya, sekarang saya akan memotong sampai 75% dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu gubernur 1,5 diturunkan menjadi 750, dari 750 diturunkan menjadi 100. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian belanja listriknya kita akan potong 50-75%. Nah, bagaimana nanti listriknya padam di kantor-kantor? Tidak, nanti hanya dipadamkan yang di bagian dalam ketika malam hari, bagian luarnya tetap nyala. Dengan bagian dalam kantor listriknya dimatikan, itu sudah mengefisienkan belanja listrik. Airnya nanti kita atur agar airnya tidak digunakan sembarangan. Kemudian lagi belanja ATK-nya akan kita hilangkan 75%. Kemudian penggunaan media-media digital gitu kan, internet dan sejenisnya akan dibatasi. Di luar kepentingan dinas tidak boleh ada penggunaan barang-barang elektronik, media-media digital yang menggunakan jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran berbagai fasilitasnya. Dan kemudian yang berikutnya lagi, dulu ada kebiasaan kalau ada tamu, ada acara, kita siapin snack, kita siapin makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan
air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih. Kalau ada acara-acara tidak ada makan siang, apalagi makan malam. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menutupi dana transfer daerah yang berkurang itu. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana pembangunan 2026, karena belanja rutin yang dianggap tidak penting itu sebenarnya penting sih, tetapi hari ini dianggap tidak penting karena uangnya kan tidak ada. Maka belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026. Contoh, belanja untuk pembangunan jalan kami bertekad ditingkatkan dari 3 triliun menjadi 3,5 triliun. Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah-sekolah, kami akan terus lakukan. Estimasi pembiayaannya pembangunan SMK, rehabilitasi SMK sekitar 700 sampai 1 triliun. Kemudian juga belanja listrik untuk masyarakat miskin, pemasangan listrik baru agar seluruh rakyat di Jawa Barat punya listrik. Kami bertekad tahun depan selesai semuanya. Belanjanya sekitar 500 miliar. Kemudian rehabilitasi irigasi, kemudian penataan sungai-sungai dan daerah aliran sungai lainnya. Ya, kami tetap akan meningkatkan belanjanya kisaran 500 miliar. PJU